Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di waktu sepekan Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Kau telah memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan untuk pagi hari Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan di waktu hari ibadah kami. Boleh kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus, untuk menyembah, memuji, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, setiap kami, setiap jemaat kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, boleh kekudusan-Mu Tuhan, Kau yang mentahirkan, menyucikan Tuhan, sehingga kami Tuhan berkenan sampai kami bawa Tuhan korban syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dari WL, Singa, imam musikmu Tuhan, seluruh pada kami Tuhan, maupun Tuhan sebagai pelayan-pelayan kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau gunakan dengan pengurapan Tuhan, dengan kuasa hadirat-Mu turun Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga Engkau yang menuntun oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga pujian penuh dengan hadirat yang dari Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi juga Tuhan buat Pastor Julius Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami sangat percaya kuasa-Mu Tuhan turun Tuhan, yang akan memberikan hikmat-Mu, yang akan mengungkapkan Tuhan kuasa ilahi firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan buat setiap kami, biar kami menerima ada suatu kesegaran, ada kuasa Tuhan, kesembuhan, ada kuasa Tuhan Yesus yang mengubahkan dalam kehidupan kami Tuhan, oleh firman-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan Pastor Julius Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pada sidang kami Tuhan, yang percaya Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan buat Pastor Niko beserta ketiga wakil kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus, Kau yang menuntun Tuhan dengan tiap api-Mu Tuhan buat Pastor Niko Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna dalam Kau Tuhan. Kau akan meningkatkan terus Tuhan dengan visi misi lebih lagi Tuhan, sehingga peka akan Kau Tuhan yang Kau berikan Tuhan Yesus, boleh menangkap pesan dengan tuntunan visi buat gereja kami ya Bapa. Urapi Tuhan, pakai Tuhan Pastor Niko Tuhan sebagai messenger Pentakos yang ketiga Tuhan. Api-Mu Tuhan boleh lebih dahsyat lagi tercurah buat Pastor Niko maupun seluruh hamba-hamba Tuhan Yesus. Biarlah mengkobarkan api Pentakos yang ketiga Tuhan boleh mengerti maksud dengan tujuan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, sehingga api Pentakos Tuhan tersebar Tuhan, sehingga boleh Kau melawat dengan kuasa-Mu, berkarya dengan api Pentakos yang lebih dahsyat lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah kita Kau melawat menjamah setiap anak-anak muda Tuhan, cinta mati-matian Tuhan Yesus, boleh di mana di akhir zaman ini Tuhan Yesus, tinggal waktunya sesudah ini Tuhan Yesus, apa yang kita tunggu menunggu kedatangan yang dari Engkau ya Bapa, sehingga dilawat oleh Engkau Tuhan untuk setiap anak-anak muda Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, satukan tiga wakil kami Tuhan Yesus Bapa atas kembali sidang kami ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk acara Everyone Asia Tuhan yang akan diadakan di bulan Juli Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Engkau yang akan berikan Tuhan keamanan Tuhan. Kau berikan suatu panitia yang nyaman Tuhan Yesus. Kau akan memberikan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dalam penyelenggaraan maupun ikut serta Tuhan di dalam Asia Everyone Bapa. Kau berikan Tuhan setiap hamba-hamba untuk dengan hikmat Tuhan Yesus. Boleh Kau berikan setiap pada kami Tuhan Yesus, setiap hamba-hamba yang ada di Indonesia Tuhan, boleh menangkap pesan dari Everyone Tuhan, sehingga boleh mengenal Tuhan Yesus secara otentik Tuhan, mengenal dilawat oleh Kau ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, berkati Tuhan di bulan Juni Tuhan dengan keamanan, ketertiban semua Tuhan Yesus, boleh terlaksana sukses dan berhasil
karena anugerah-Mu Kau mengasihi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Biarlah juga terus Tuhan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi Tuhan Ustaz Maruf Tuhan Yesus sampai di akhir bulan Oktober Tuhan, kami sangat percaya Tuhan juga akan melindungi hamba-Mu Tuhan Yesus, Presiden kami ya Bapak, sehingga link-linknya Tuhan ada suatu yang begitu besar yang Kau berikan Tuhan Yesus sebagai Presiden, sebagai negarawan yang terbaik buat negeri bangsa kami ya Bapak. Berkati Tuhan, berkati seluruh Menteri DPR Tuhan, Gubernur, seluruh jajaran yang terendah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ya Bapak. Berkati juga Tuhan nanti yang akan menjadi kepemimpinan yang baru Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang akan membawa Tuhan bangsa ini Tuhan sampai Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia unggul, Indonesia penuh dengan sejahtera-Mu Tuhan. Atas kepemimpinan Presiden yang baru Tuhan, Kau yang memilih Tuhan setiap Menteri DPR seluruh jajaran ya Bapak. Biarlah hanya Engkau berikan Tuhan yang berintegritas tinggi Tuhan, yang akan menjalankan roda pemerintahan ini Bapak, sehingga boleh Indonesia berkenan di hadapan-Mu ya Bapak, dan diberkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat dalam pagi hari ini kami semua hadir Tuhan, kami merendahkan hati, kami bawa korban syukur di depan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan fokus kepada Engkau untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang terbaik. Segenap umat-Mu di tempat ini Tuhan menghampiri Engkau. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan dengan rasa takut dan gentar di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah kami yang besar. Sebab bukan kuat, bukan gagah kami boleh melalui sepanjang bulan Februari ini, sehingga kami boleh menginjakkan kaki kami di minggu terakhir di bulan Februari tahun 2024. Semua karena kami punya Tuhan yang kasih karunia-Nya tidak pernah habis dalam hidup kami. Anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Mari sama-sama nyanyikan kebesaran Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh saya rindu Tuhan. Nyanyikan dari awal, katakan Tuhan,
percaya saya sedang berada di tengah-tengah orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan, yang akan keluar dari tempat ini dengan pengurapan kemenangan, menjadi lebih daripada pemenang, menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan kota ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sorakan haleluya. Dari tempat ini Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan tercurah bagi setiap umat. Sama-sama nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Yes. Kami dari kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kebenaran itu. Dengan iman sama-sama kita nyatakan, berlari sampai tujuan, yes, mendapatkan mahkota kekal dari Dia. Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Ini adalah iman kami Tuhan. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti kita terlepas. Serahkan haleluya. Saya berdoa Tuhan nyanyikan dari bawah. Kami yang telah ditebus mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami dari sebagai bukti karyamu, nyatakan kebesaran itu. Ini tindakan iman kami yang ingat, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal dari Dia. Kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Kami imani Tuhan, kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti haleluya. Sungguh kami percaya tanda-tanda heran dan mujizat itu kami akan alami ya Tuhan. Katakan sama-sama, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal dari Dia. Kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, di situ pasti mujizat-Mu haleluya. Tepuk tangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebab sama-sama kita percaya, inilah momentumnya setiap anak-anak Tuhan akan melangkah dengan tanda-tanda heran dan ajaib, signs and wonders. Itu menjadi milik kita semua. Yang percaya katakan amin. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mau menyatakan anak yang tunggal bagi setiap kita. Yang percaya bahwa tidak akan binasa. Haleluya.
saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan
VOP melalui tayangan dari multimedia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus.
Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapa, kami mau mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Melalui firman-Mu lah ya Tuhan, kami mengenal apa itu rancangan-Mu, apa itu tuntunan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tidak menjadi domba-domba yang tersesat, tetapi kami semuanya hidup dalam kehendak Tuhan, mengakhiri pertandingan iman kami dengan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biarlah kasih yang berlimpah
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Memberkati kami satu hati yang lapar dan haus akan Engkau. Karena kami percaya sebentar kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Kami akan mengalami perjumpaan dengan Engkau, yaitu firman Tuhan yang hidup. Berkati urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran, membuat Engkau tersenyum. Itulah kerinduan hati kami. Berkati urapi kami semua, biar sharing firman pada pagi hari ini boleh memberkati anak-anak-Mu yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini. Berkati urapi hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu boleh memberkati anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkati satu hati yang haus dan lapar akan firman. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh baik. Berfirmanlah, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa, yang mengatur hidup kami, yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Katakan amin. Hidupmu pasti luar biasa. Amin. Ucapanmu menentukan ke depannya kamu jadi apa. Contohnya di mana? Di Pilpres. Sungguh. Tadinya saya mau nyolok dia tuh. Karena ada yang ngomongnya yang agak ngaco. Itulah seperti Pak Gembala, Pak Niko berkata, jaga mulut di tahun 2024. Betul nggak? Mulutmu menentukan nasibmu. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang amin hidup luar biasa. Yang diem, saya nggak tahu. Oke, ini pertama kali saya melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Engki, Bu Margareta ya, yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membalas kasih Tuhan. Saya lihat dulu jamnya ya, dengan melayani di tempat ini. Karena ini pertama kali, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Julius Podiono. Saya punya istri satu di belakang. Saya punya anak nggak banyak. Bisa tebak berapa anak saya? Anak saya 5. Zaman sekarang anak 5 ya. Mungkin saudara berkata, karena perempuan semua kali ya. Memang benar anak saya perempuan 4, laki 1. Mungkin saudara berpikir yang laki itu bungsu ya? Tidak. Yang tengah. Ya, nah, perempuan, laki, perempuan. Ya. Terus saudara kalau mau tahu umur saya berapa, kalau saudara yang suka masak, ada yang namanya Master Chef, itu juara 1 itu anak saya di tahun 2014 atau 15 deh. Namanya Luvita. Oh, Yes. ya kenal? Tahu. Kalau sudah ketik Luvita kok nggak keluar tuh. Ya, kalau belum di-subscribe, tolong di-subscribe. Saya punya cucu. Oh, keren ya. Jadi saya adalah kakek dari 7 cucu. Tapi entah salaman jangan panggil empong ya. Saya nggak mau kelihatan tua. Saudara, tadi di VOP itu kan sudah diberi satu penjelasan tentang anugerah Tuhan. Saudara diberi jalur khusus untuk bisa kontak kepada Bapa. Kalau saudara tidak bisa menggunakannya, rugi. Hari ini saya mau menyampaikan hal itu. Ya. Sebelum saya menyampaikan, perkenalannya belum selesai ya. Saya adalah gembala sidang di gereja Pantai Costa Isa Al-Masih di Alam Sutra, persisnya di sebelah Lotemak. Nah di situ ya. Jadi pelayanan saya cukup jauh. Saya tinggal sih dekat di daerah di Tamas Jalan Batu. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya kasih satu cerita supaya saudara bisa menangkap apa yang saya mau sampaikan ya. Ada seorang gadis, dia cinta Tuhan. Saya yakin WL tadi itu cinta Tuhan dong ya. Cinta Tuhan pasti dia melayani Tuhan. Dan biasanya suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Nah, gadis usia 17 tahun
dia berdoa. Kira-kira permohonan doanya apa kalau usia 17 tahun? Ini kelihatannya kan muda-muda. Minta apa? Jodoh. Benar. Uniknya gadis ini kalau berdoa, dia nggak ngomong, tidak menyebutkan dengan kata-kata. Dia tulis di satu kertas. Dia minta pria idamannya ada 5 kriteria. Ditulis tuh 1, tipenya ini, 2, ini, 3, ini, 4, 5, 6. Ada 6 kriteria. Pria idamannya yang dia minta sama Tuhan. Dan dia kalau berdoa, dia nyembah Tuhan, dia begini caranya. Minta dipraktekin ya. Haleluya, nyembah Tuhan. Haleluya, anggapnya ini kertas ya. Haleluya, diangkat nih. Seluruh Tuhan lihat. Dia nggak ucapkan kata-kata. Dalam hati cuma ngomong, Tuhan, saya rindu diberkati seorang pria sebagai pasangan hidup saya. Kriterianya ini. Suruh Tuhan baca. Haleluya, begitu seterusnya. Setahun berjalan, masih semangat. 2 tahun dia berjalan, masih semangat. Tahun ketiga dia bosen. Sudah pernah mendoakan sesuatu, akhirnya dia bosen. Tahun ketiga dia udah gak doa lagi. Singkat cerita, usia 24 tahun dia menikah. Jadi karuniakan 2 orang anak. Suatu hari setelah dia mengantarkan anaknya sekolah, dia kembali ke rumah. Dia ada kerinduan untuk baca firman. Jadi dia buka Alkitab. Waktu dia buka-buka gitu, dia ketemu catatannya waktu dia catat di usia 17 tahun. Waktu dia lihat, dia terkejut. Saudara tahu terkejutnya kenapa? Begitu dia lihat, suaminya yang model sekarang ini persis yang dia catat di usia 17 tahun. Artinya apa? Kalau doamu itu berkenan, membuat Tuhan itu tersenyum, engkau mungkin lupa dengan doamu. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah lupa. Saudara rindu punya doa yang membuat Tuhan itu tersenyum, setuju dengan doamu, dan berkata, aku setuju dengan doamu. Mau? Amin. Amin. Terambil daripada Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Tapi 13-nya kita jangan baca. Nanti di akhir ya. Boleh dikeluarkan. Nah, ini perumpamaan. Dari perumpamaan ini saya akan menyampaikan 5 hal bagaimana doamu itu membuat Tuhan itu tersenyum. Ini kan perumpamaan di ayat 5. Di ayat 1 sampai 4 itu murid Tuhan Yesus minta diajarkan sebuah doa, dan Tuhan ajarkan sebuah doa, yaitu doa Bapa kami. Suruh tangkap ini dulu, karena saya tidak mau bahas doa Bapa kami. Setelah diajarkan doa Bapa kami, Tuhan memberi satu perumpamaan. Saudara baca, ya, diperhatikan baik-baik. Dari perumpamaan ini ada 5 hal bagaimana doamu membuat Tuhan tersenyum, atau doa yang berkenan. Tema khotbah saya adalah doa yang berkenan. Kita baca ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan dan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Udah 13-nya nanti kita simpan dulu. Saudara baca perumpamaan ini adalah seorang yang tengah malam pergi ke rumah sahabatnya. Sahabatnya itu sebenarnya mau memberi gak? Tidak kan? Enggak. Tapi akhirnya mendapatkan. Mendapatkan. Kadang kita berdoa, kita pikir kita nggak mendapatkan itu, tapi akhirnya kita dapat. Asal saudara ikutin apa yang saya mau sampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, ya. Sebelum saya masuk 5 poinnya, secara garis besar, doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi menemukan kehendak Tuhan. Di sini ada yang capek berdoa untuk satu hal. Kenapa? Ya, karena belum dapat jawaban doa. Kenapa tidak dapat jawaban doa? Enggak cocok dengan hatinya Tuhan. Enggak sinkron. Nah, saya mau katakan, doa yang berkenan adalah doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tapi menemukan kehendak Tuhan. Misalnya saudara berdoa untuk satu hal, A. Atau yang anak muda minta jodoh, si A. Kita ngotot mintanya si A. Kita harus cari tahu, si A ini dari Tuhan atau bukan. Jadi doa yang berkenan adalah bukan mengubah kehendak Tuhan. Tuhan mau kasih B, kita jangan ngotot paksain supaya terjadi A. Ini makanya saudara harus mempunyai kepekaan rohani. Waktu saudara minta A, Tuhan maunya apa sih? Ternyata mau B. Saudara harus cocokkan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Saya mau katakan mujizat itu terjadi oleh karena apa? Pertemuan antara kehendakmu dengan kehendak Tuhan itu cocok. Deal. Terjadi mujizat yang besar. Jadi kalau selama ini saudara capek berdoa, ya karena saudara ngotot untuk yang A menurut saudara, pakai logika saudara, hitungan saudara, A ini yang terbaik. Tapi Tuhan kan maunya kasih B, karena Tuhan mampu melihat jauh. Kalau dikasih yang A, itu bisa jadi jerat buat saudara. Tadi saudara lihat yang di akhirnya, bapak mana jika anaknya minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular? Kan nggak begitu. Saudara harus tangkap nih hati bapak itu seperti itu, ya. Jadi kita cari kehendak Tuhan itu apa. Ketika cocok, ada kesepakatan, terjadi mujizat. Percaya deh. Kalau saya minta sesuatu kepada Kak Gembala, kalau kita cocok Pak, langsung kasih ya. Kalau anaknya minta. Kalau yang nggak cocok, ya pasti ditunda-tunda Pak ya. Ngambek tuh anak. Ada yang marah sama Tuhan, doa 5 tahun nggak dijawab-jawab. Bukan salah Tuhan, salah kita ya. Poin pertama adalah berdasarkan ayat 5, keluarkan. Ayat 5, ayo. Berdasarkan ayat 5 adalah doa dengan pengorbanan. Kita baca ulang ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu, Alkitab itu tidak pernah iseng. Dikatakan apa? Kenapa? Dikatakan pada tengah malam. Pertanyaan saya, pada tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Berarti dia mau mengorbankan waktu tidurnya. Tangkap ini? Nah, artinya apa? Poin pertama, bagaimana doamu itu berkenan, membuat Tuhan tersenyum adalah doa dengan pengorbanan. Berdasarkan ayat ini, saya baca habis dulu ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Enaknya tidur, dia rela untuk mengorbankan waktu tidurnya. Pergi berjauh-jauh ke rumah sahabatnya, pinjam roti. Jadi permohonan kan. Saya simpulkan, ini tadi saya katakan doa dengan pengorbanan. Saya simpulkan, menyisihkan waktu untuk berdoa bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Ada yang saudara korbankan. Saya ambil contoh kesaksian saya. Dulu waktu saya masih kerja, usaha, sekarang kan enggak ya, karena udah full time. Saya pulang kerja, mandi, saya akan berdoa dengan pemikiran habis mandi itu kan segar. Saya berdoa nih. Saya tidur kan di lantai atas. Waktu saya mau berdoa, saya merasa haus. Saya turun dulu untuk cari minum.
minum dulu, nanti baru naik lagi ke atas. Jadi saya turun nih, dari lantai atas saya turun, cari minum. Ya, seperti sekarang saya cari minum, kebetulan haus sih Pak. Nah, waktu saya turun mencari air minum, saya lewat ruang televisi. Saya lihat televisi itu menayangkan film kesukaan saya, itu Dunia Binatang. Masih ingat ya kalau dulu ya, flora dan fauna itu ya. Saya lihat sambil minum, permisi minum dulu ya. Saya pikir paling 5 menit, biasa gitu, flora dan fauna itu 5 menit selesai. Habis film itu, dia nyambung film lain. Apakah saya tidak berdoa? Berdoa. Film itu menarik hati saya, dari berdiri sampai duduk. Saudara tahu akhirnya saya berdoa, tunggu apa? Tunggu tayangan televisi itu habis. Saudara tahu jam berapa? Jam 12 malam. Saudara tahu aminnya kapan? Nah, ada yang ngalamin nih ya. Karena saudara menyisakan waktu buat doa, artinya gini, kerjain ini, kerjain itu, mau doa, kan masih sibuk gitu ya. Akhirnya saudara kecapean, saudara berdoa, baru Bapa kami yang dalam surga udah ngorok. Itu namanya saudara menyisakan waktu. Makanya doamu itu tidak menggetarkan hati Tuhan. Makanya saudara harus ada dikorbankan. Tangkap ini ya. Satu hari John Wesley, saudara tahu ya, Pak Gembala masih tahu lah, John Wesley itu pendiri gereja Metodis. Waktu dia usia 17 tahun, dia sekolah Alkitab. Mamanya, Susana Wesley, itu sering menasihatkan kepada si John yang masih muda, masih remaja. Ngomongnya begini, John, kamu harus hati-hati ya dengan duniawi. Ngerti? Mungkin juga saudara nggak ngerti kali duniawi itu apa. Ada yang tahu? Coba dijawab. Ada coklat nih. Apa kira-kira? Tebak aja, salah juga nggak didenda. Apa itu duniawi? Bingung kan? Sudah tahu waktu si John tanya, apa sih arti duniawi? Begini John, segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Televisi yang tadinya nggak duniawi, gara-gara televisi yang harusnya saya berdoa, akhirnya saya berdoa jam 12 malam, aminnya besok pagi, televisi itu jadi duniawi. Tangkap ini. Kalau ada final sepak bola, terus sini ada ibadah, terus sepi. Final sepak bola tadi itu nggak duniawi, gara-gara final sepak bola. Mungkin juga ada yang pelayanan pemain musiknya tinggal keyboard doang, yang lainnya pada lagi nonton final. Berarti final sepak bola itu jadi duniawi. Kenapa? Segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu kepada Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Suruh tangkap ini dulu. Dalam memberi itu ada 3 hal. Dalam memberi, jumlah itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Mungkin saudara satu hari doanya bisa 10 kali, 5 kali seperti saudara kita di seberang. Itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Memberi dengan kelelaan itu menyenangkan hati Tuhan. Ada satu nih yang ketiga, memberi dengan pengorbanan itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah nggak dimohonkan sesuatu membuat hatimu bergetar? Memberinya saudara kepada orang itu secepat kilat apa tunggu dulu bulan depan? Nggak bisa, dia tidak bisa menahan dirinya. Artinya kalau saudara berdoa itu menggetarkan hati Tuhan, Tuhan itu akan secepat-cepatnya menjawab dan mengabulkan doa. Tangkap ini, doa dengan pengorbanan berdasarkan ayat ini. Tangkap ini ya. Kerinduan saya adalah begini, saudara pulang dari gereja ini, keluar dari gereja ini, cara doamu itu berubah. Poin satunya udah nangkep belum? Jadi kalau mau berdoa, saudara harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Poin kedua adalah doa dengan kemurahan berdasarkan ayat 6. Kita baca dulu. Ayo ayat 6. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku
dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Tengah malam enaknya tidur, dia korbankan waktu tidurnya, pergi ke rumah sahabatnya, pinjam 3 roti untuk istri dan anaknya lagi kelaparan atau orang lain. Doa dengan kemurahan artinya, selama ini mungkin saudara berdoa semuanya untukku. Berkati usahaku, sekolahku, anakku, suamiku, keluargaku, semuanya ku, egosentris. Pantesan selama ini doamu itu lambat dijawab sama Tuhan. Kenapa? Saudara tidak pernah mendoakan orang lain. Artinya dari ayat 6 ini, saudara harus berdoa untuk orang lain. Doa syafaat. Karena Bapak itu adalah Bapak yang baik, Bapak yang rindu memberkati anak-anaknya. Tuhan tidak bisa memberkati saudara keluar dari hukumnya. Hukum Tuhan adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Dia mau saudara dapat double porsi. Dengan cara saudara ikutin hukumnya. Beri, maka kamu akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Artinya kalau saya mendoakan Pak Hengki pasti dapat 1. Saya harus terlebih daripada Pak Hengki. Pak Hengki 1 berarti saya dapat berapa? 2. Itu bukan kata saya. Keluarkan Ayub 42 ayat 10. Jadi Bapak rindu memberkati saudara sekalian itu double porsi. Ini bukan kata saya. Kita baca ya. Saudara tahu Ayub itu mengalami masalah yang luar biasa ya. Anaknya meninggal semua, hartanya habis, belum cukup, apalagi sakit penyakit. Pasti dia berdoa, pulihkan kesehatanku, keuanganku, keluargaku. Setuju nggak saudara sama saya? Ini Ayub pasal berapa? Terakhir. Pemulihan terjadi di pasal terakhir. Kuncinya di sini. Baca ya. Kita sama-sama lah baca sampai ini bisa nancap di dalam hati saudara. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayub itu harus ganti namamu. Nama sendiri ya. Setelah ia berbuat baik, setelah ia meminta doa untuk bukan keluarganya kan, bukan kepentingan dirinya kan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Saudara setuju dengan firman ini? Amin. Yang amin pasti terjadi. Asal saudara mendoakan orang lain. Jadi selama ini kalau saudara doanya egois, saudara harus berubah. Oh iya, saya harus mendoakan orang lain, mendoakan Bapak Gembala atau siapa yang Tuhan taruh beban di dalam hati saudara. Saya kasih satu cerita dulu ya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan, ya, usia 30 tahun dia menikah. Menikah, kerinduannya apa ya? Kalau menikah, minta dikaruniakan anak. Dan hamba Tuhan ini adalah gembala sidang, dia berdoa untuk supaya dikaruniakan anak. Berdoa berjalannya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bosan nggak saudara berdoa begitu? Nggak ada tanda-tanda istrinya hamil. Sampai tahun yang ke-8 dia berhenti berdoa dengan pemikiran Tuhan mau pakai dia meminjil kemana-mana tanpa anak, jadi lebih simpel pemikiran dia. Jadi dia nggak berdoa lagi untuk dirinya, untuk supaya dikaruniakan anak. Satu hari setelah 8 tahun berdoa nggak dikaruniakan anak, ada seorang jemaat datang kepada Bapak Gembala ini. Pak Gembala, oh iya, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Gem, doakan saya dong. Saya udah menikah 8 bulan. Kok nggak kelihatan tanda-tandanya istri saya tuh hamil. Doakan dong supaya dikaruniakan anak. Dalam hati Pak Gembala, kamu baru 8 bulan, saya udah 8 tahun nih. Tapi karena dia gembala, dia harus mengayomi kan. Nah, dia doakan tuh si jemaatnya, dia rubahnya itu. Karena si gembala ini sudah ngerasain bagaimana merindukan seorang anak mohon kepada Tuhan. Dia udah bisa ngerasain nih hati si jemaat ini. Jadi
si gembala ini berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memberkati jemaatnya seorang anak. Doa sungguh-sungguh sampai air mata berlinang. Dan doa dengan pengorbanan, doa puasa. Sudah tahu apa yang terjadi? Tahun depannya terjadi mujizat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi saudara tahu nggak yang hamil siapa? Gembalanya. Istri gembala. Dia doa untuk orang lain, untuk dirinya, nggak dapat. Begitu dia doakan si jemaatnya, saya tadi katakan efek baliknya ke saudara tuh dia harus double porsi. Bukan kata saya, kata firman. Saudara hidup nggak? Tapi saudara harus berdoa dengan hati yang tulus. Sebab saya sering lihat banyak orang yang berdoa penuh dengan kata-kata tapi tanpa hati. Ada nggak? Mau diteropong dulu siapa orangnya? Di sini nggak ada ya, yang ada di sana ya. Tapi saya lihat yang sana tadi kemari sih. Saya kasih cerita supaya saudara tahu yang hati tulus itu seperti apa. Ada seorang pengusaha kaya raya katanya cinta Tuhan. Setiap hari Kamis dia mengadakan persekutuan doa karena cinta Tuhan. Nah, pengusaha kaya ini suka doa syafaat. Selesai persekutuan doa itu ada makan enak. Nah, sebelum makan itu dia berdoa. Dia berdoanya seperti ini nih. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berdoa untuk Pak Bejo yang tinggalnya agak jauh dari rumahnya. Berkati Pak Bejo Tuhan. Dia kekurangan. Tuhan cukupkan supaya terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan Pak Bejo. Dia berdoa syafaat itu lama, anaknya nungguin nih kan habis makan amin kan makan, habis selesai doa, habis persekutuan doa makan, anaknya nungguin 10 menit loh doain untuk Pak Bejo. Keren nggak doanya? Keren. Doain orang lain, dia nggak doa egois. Anaknya nungguin kapan aminnya, karena habis amin kan makannya enak. Minggu depan begitu lagi. Waduh, si anaknya ini jadi dongkol. Minggu depan lagi begitu. Akhirnya anak ini penasaran, dia tanya sama bapaknya, Pak, aku mau nanya, kenapa kita harus mendoakan Pak Bejo? Begini nak, Pak Bejo itu orang miskin, dia sangat perlu doa-doa kita. Oh begitu. Langsung anaknya nyeletuk, kalau saya seperti bapak punya uang banyak, saya akan memberikan uang kepada Pak Bejo sehingga Pak Bejo bisa makan. Kita nggak usah doa lama-lama sampai 10 menit, setengah menit juga selesai, amin. Kita langsung bisa menikmati berkat Tuhan. So nangkep ini gak? Ternyata tangan yang memberi lebih kudus daripada bibir yang berdoa. Tangkap? Jadi mulai hari ini saudara berdoa untuk diri sendiri boleh? Boleh. Tapi ada porsinya orang lain, saudara harus doakan. Yang Tuhan taruh, ya, jangan sembarangan doa. Di Uganda yang lagi kelaparan, saudara main doain aja. Tuhan gak suruh yang di sana. Sekeliling dulu, ya. Tangkap ini? Oke. Ketiga, doa dengan kerendahan hati atau pengakuan. Dengan pengakuan, harus jujur, nggak malu, berdasarkan ayat 6b ya. 6. Ayat tadi apa? Lukas 11 ayat 6. Nah, dikatakan begini. Dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkannya. Itu menunjukkan apa? Satu kerendahan hati. Bahwa saya di hadapan Tuhan mah nggak ada apa-apanya. Maka saya perlu berdoa. Tangkap ini ya. Dan ayat 8 ya tolong, coba 8b. Tidak malu, 8. Ayo. Tuh. Namun karena 8b ya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi doa dengan kerendahan hati, tidak malu mengakui kekurangan, dan tidak malu untuk menyebut nama Tuhan Yesus, dan berdoa di lingkungan bukan orang Kristen, saudara nggak boleh malu. Sebab saya sering lihat ada orang ya suruh bagi makan nih,
Coba kamu doa, enggak doa kenapa? Ini doa. Malu, ada yang seperti itu enggak? Makan di lingkungan bukan orang Kristen, dijatuhin sendok, di kolong meja diambil, kok nggak muncul dari kolong meja, ternyata di kolong meja dia lagi berdoa. Banget kan nggak saudara? Malu. Saudara coba bayangkan begini, satu hari saudara lagi makan nih di restoran, tiba-tiba telepon saudara berdering, yang telepon itu Bapak Jokowi, terus saudara jadi malu. Aduh, Pak Jokowi yang telepon, ke WC dah. Apa saudara bangga? Speaker on. Oh ya Pak Presiden, apa kabar nih? Diangkat-angkat. Saudara jawab yang jujur nih, kalau saudara dapat telepon dari Pak Jokowi, malu, ngumpet, masuk ke WC, kasak kusuk, jawab yang jujur. Saudara bangga apa enggak? Bangga. Apalagi saudara doa itu kan komunikasi dengan Tuhan, saudara harus bangga. Jadi kalau diberi kesempatan, ya Pak, doa, wah itu kesempatan. Karena mau ngomong dengan Raja di atas segala raja. Tangkap ini, siapa yang di sini malu? Doa malu, panggil nama Tuhan Yesus saja malu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena dulu saya juga begitu. Sebut Tuhan aja mungkin di kalangan bukan anak-anak Tuhan malu. Ya saya mas serahin aja sama yang di atas. Bener. Kamu sekarang sembuh ya, dulu stroke, iya, gereja yang sembuhin saya. Kenapa dia nggak sebut Tuhan Yesus yang sembuhin saya? Di mulutnya itu seperti ada lemnya untuk menyebut nama Tuhan Yesus. Saya mau katakan, tanpa roh, saudara nggak bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Berarti kalau saudara nggak bisa mengucap Tuhan Yesus itu dahsyat, luar biasa, jangan-jangan roh Tuhan belum ada di dalam hatimu. Tangkap ini. Jadi saudara harus bangga, tidak malu untuk mengakui kekuranganmu apa. Bapak-bapak laki-laki yang mata keranjang, siangnya lihat siapa, kepikiran, terus kan mau doa nih, nanti malam, ngaku. Tuhan tadi saya lihat si itu kenapa kepikiran ya, jangan kotor. Begitu. Suatu hari saya berdoa, kok nggak nyambung-nyambung ya? Sampai langit-langit jatuh, aduh nyanyi kali, lagunya kurang banyak, saya nyanyi, terus doa, mentok juga. Hari saya capek, saya berhenti untuk berdoa. Saya tanya sama Tuhan, apa yang menghalangi saya, doa saya itu nggak tembus? Tuhan ingatkan, tadi siang kamu kenapa, ayo. Saya ingat, oh iya saya ingat. Tadi siang saya dengar, seseorang yang di bawah saya, dulu sangat di bawah saya dengar dia udah di ruko 2. Saya nggak senang. Itu tandanya saya apa? Iri hati. Oh itu dia. Saya ngaku sama Tuhan. Iya Tuhan, saya ada iri hati. Begitu saya ngaku, saya panggil Yesus, tembus langit-langit 7. Nah selama ini kalau saudara berdoanya sampai langit-langit balik lagi, ada yang saudara tidak mau mengakui. Firman Tuhan berkata apa? Aku tidak punya apa-apa. Itu menunjukkan apa? Kerendahan hati. Dengan sok suci. Tadi pemain keyboard misalnya dengar firman yang saya sampaikan. Oh doa siapa? Didoain Bapak Gembalanya. Tapi Bapak Gembalanya barusan menegur. Dia nggak senang, marah, benci. Tapi dia berdoa sih tetap untuk Pak Gembala. Tuhan berkati, lindungi, pagari, jauhkan dari malapetaka. Besoknya dia dengar kalau anaknya Pak Gembala itu serempet bajai, dalam hatinya syukurin loh. Pertanyaan saya waktu di doa untuk Pak Gembala, hatinya tulus gak? Suruh tangkap ini. Jangan buang-buang waktumu doa yang sampai langit-langit jatuh lagi, langit-langit jatuh lagi. Mendingan ngaku, ya. Karena handset dalam doamu itu bukan bibir. Oh kalau saya sakit gigi ngomongnya susah. Hatimu rusak. Komunikasi dengan Tuhan itu rusak. Tangkap ya. Oke. Udah 3 poin udah dapat gak? Harus berubah nih cara doamu ya. Keempat, berdasarkan ayat 8a. Ya masih ya, 8a.
Doa berdasarkan status. Kita baca ya. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu statusnya apa? Sahabatnya. Jadi orang ini tengah malam pergi ke rumah, dia tahu dong rumah siapa yang dia tuju. Jadi saudara berdoa harus berdasarkan status. Pertanyaan saya, status saudara apa? Anak. Apa? Anak. Sebut anak aja enggak ada satu kebanggaan. Saudara itu statusnya anak. Apa di sini ada keponakannya Tuhan? Artinya apa? Doa berdasarkan status, saudara sambil cek ya. Kalau selama ini begitu saudara start doa tanpa menyebut nama Bapa, doamu itu nggak sah, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan tadi saya katakan. Di ayat 1-4 Tuhan mengajarkan sebuah doa Bapa kami. Startnya apa? Bapa. Menunjukkan status. Apa ada yang panggil Om? Om Sias. Apa? Halo, Hindu itu ya. Itu keponakan. Saudara kan anaknya, harus panggil Bapa. Siapa di sini kalau berdoa tidak panggil Bapa? Start Bapak, Tuhan nanti belakangan boleh. Kalau nggak ngerti saya kasih penjelasan. Pak Hengki punya anak berapa Pak? 3. Paling kecil umur berapa Pak? 22. Namanya siapa Pak? Febri ya? Perempuan ya Pak ya? Pak, suatu hari Febri itu ada keperluan, dia ngomong begini. Tuanku yang terhormat, yang termulia, yang agung, Bapak Hengki, saya ada keperluan. Panggil Pak Hengki apa Pak? Atau dia panggil begini, Pak Febri ada masalah nih. Jujur ya Pak ya? Jawabnya jujur. Suka yang mana Pak? Tangkap ini? Manusia aja maunya panggil yang kedua apa? Pak. Menunjukkan apa? Hubungan. Jadi kalau saudara panggil startnya udah Tuhan, Tuhan, saudara anak tetangga kali ya. Iya dong, yang manggil saya Papa itu kan cuma anak-anak saya. Yang lain kan manggilnya Bapak, Pak Julius, betul kan? Semua orang boleh manggil. Yang bisa manggil Bapak dalam arti Papa itu anaknya. Makanya saudara berdoa, kalau selama ini tidak men-start doamu dengan kata-kata Bapak, robah. Ya, harus start apa? Bapak. Apalagi statusnya kita dengan Tuhan. Sahabat. Saudara boleh panggil nama Tuhan Yesus itu langsung nama Yesus tolong. Kalau saya kenal dengan Pak Hengki dari kecil, dari SD, saya pasti nggak panggil Pak Hengki, saya akan panggil Heng. Kita makan ya Heng ya. Bisa kelihatan nggak keakraban? Daripada saya bilang Pak Hengki. Tangkap ini? Saudara sahabatnya kan? Boleh panggil Yesus langsung. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirinya. Terus dia panggilnya apa? Kita panggilnya apa? Namanya Tuhan Yesus. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Boleh saudara panggil. Tangkap ini ya. Oke. Poin keempat adalah doa, ini terakhir, berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, ayat 8b. Kita baca ya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Amin. Cermat ya saudara. Doa berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, keperluan bukan keinginan. Jadi waktu saudara berdoa untuk sesuatu, saudara cek dulu, ini kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau keinginan jangan deh di mulut. Makan itu kebutuhan, makan itu keinginan. Tangkap ini ya. Jadi doa berdasarkan keperluan bukan keinginan. Kalau nggak jelas saya kasih satu cerita. Ada seorang gadis pendek, rambutnya keribu, hidungnya pesek, giginya tonggos, hitam. Tidak ada bayangan nggak?
Gadis kasih nama gadis ini adalah gadis buruk rupa, tapi imannya mantap. Satu hari dia menghadirkan kebaktian kebangunan rohani. Nah, hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, diurapi Tuhan. Ada kata-kata firman yang menyentuh gadis buruk rupa ini adalah begini: tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, itu ditangkap tuh. Nah, selesai ibadah itu diadakan altar call. Yang mau didoakan maju. Nah, gadis buruk rupa ini maju ke depan. Nah, setelah giliran gadis buruk rupa ini mau didoakan, si hamba Tuhan itu tanya, "Nah, apa keperluanmu? Apa yang saya harus doakan buat kamu?" Terus dia ngomong begini, si gadis buruk rupa ini, "Pak Pendeta, doakan saya supaya rambut saya jadi lurus." Ya, seperti gadis Sunslake ya. Gigi saya jadi rata, putih seperti senyum Pepsodent. Hidung saya jadi mancung. Saya jadi putih, tinggi semampai. Lalu pendeta diminta doa begitu bagaimana? Bingung pendetanya. Langsung si gadis buruk rupa itu berkata begini, "Pak Pendeta, bukankah tiada yang mustahil bagi orang yang percaya?" "Amin Pak Pendeta." Masa Pak Pendetanya bilang gak amin? "Iya amin, amin." "Nah, saya percaya Pak Pendeta." Bingung Pak Pendetanya, keringat. Segede-gede jagung itu keluar. Waduh, bagaimana? Dia berdoalah, hamba Tuhan ini berdoalah kepada Tuhan ya. "Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan gadis ini sudah menangkap pesan-Mu. Dia sangat percaya akan firman-Mu ini. Apa yang harus saya perbuat? Jangan mempermalukan hamba-Mu." Tiba-tiba Roh Kudus memberi ide kepada si hamba Tuhan ini. Dapat dia ide. Oh ya, oke. Nah, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kamu percaya? "Yes, amin Pak Pendeta." Ngomong-ngomong, kamu minta yang tadi tuh, yang rambutnya jadi lurus, hidungnya mancung, tinggi, putih, giginya jadi rata. Emang keperluan kamu apa? "Begini Pak Pendeta, saya itu naksir dengan pemain keyboard yang bernama Joni." "Oh, keperluannya jodoh ya, Joni." "Oh iya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Marilah kita berdoa." Berdoa nih hamba Tuhan itu. "Bapa yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hatinya Joni." Terjadi mujizat. Si Joni itu kalau lihat yang rambutnya lurus, hidungnya yang mancung, putih, dia hatinya nggak berbunga-bunga. Kalau dia lihat yang satu ini, yang rambutnya kribo, pendek, hitam, hidungnya pesek, giginya sedikit keluar, itu hatinya bisa berbunga-bunga. Artinya begini, kebutuhannya adalah si Joni, keinginannya adalah cantik. Saya mau katakan, kalau Tuhan mengabulkan keinginan si gadis buruk rupa ini, itu bisa jadi celaka 12. Anggap nih, cerita bohong aja nih. Tuhan iseng nih, dijadikan nih, cantik nih. Tiung, seperti yang dia inginkan. Si Joni itu udah gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan, sasaran dia adalah si Pak Bambang, tapi itu suami orang. Sudah nangkep ini? Sudah tangkap gak? Antara keinginan dan keperluan itu, saudara harus pisahkan dulu. Oke, pemain musik. Ada 5 poin ya. Nah, sekarang saudara udah dapat 5 poin. Saya mau katakan, tadi di VOP itu pesannya jelas sekali. Tanpa Roh Kudus, saudara tidak bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara nggak mungkin bisa melakukan apa yang saya sudah sampaikan pada pagi hari ini. Ada 5 poin. Saudara perlu Roh Kudus. Keluarkan 13-nya. Lihat. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus, Roh hikmat kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara bisa melakukan 5 hal yang tadi saya ajarkan kalau ada Roh Kudus, Roh hikmat. Saya tutup dengan sebuah cerita, biar musik boleh mengalun dengan lembut.
Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu. Lagu ini diciptakanku. Tahu lagu ini? Mampirlah dengar doaku. Fanny Crosby di usia 6 minggu dia mengalami satu sakit. Akhirnya orang tuanya membawa ke dokter dan dokter salah kasih obat, di akhirnya buta. Tahu ya Fanny Crosby? Nah, dia meninggal di usia 90 tahun lebih. Yang ngarang lagu ini, atau lagu yang begini deh, diseru sebentar, diseru. Ini karangan dia. Ku berbahagia, yakin teguh. Itu karangan dia. Yesus abadi kepunyaanku, ahli warisnya ku ditebus. Kenal lagu ini? Ciptaan baru Roh Kudus. Refnya ini luar biasa. Aku bernyanyi bahagia. Kampanye bahagia, mata buta. Tanpa Roh Kudus mana bisa? Kembali lagi yang dia tadi. Nah, Fanny Crosby itu suatu hari ditanya oleh seorang wartawan. Pertanyaannya begini, Fanny, kalau Tuhan mau kabulkan doamu, kamu mau minta apa? Kira-kira Fanny Crosby minta apa? Matanya buta. Dijawab dong. Ya, saya semangat. Iya, ya, oke. Dia ngomong begini, kalau Tuhan mau kabulkan doa saya minta satu, yaitu supaya mata saya bisa lihat. Tetapi, nah di sini orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang pertama saya lihat adalah sang juru selamat saya. Berarti dia lihatnya di mana? Di surga. Fanny Crosby kalau dikabulkan permohonannya bisa lihat, dia nggak mungkin bisa mengarang sampai 3.000 lagu yang tadi kita nyanyi, dan ini sebentar kita akan nyanyikan. Tangkap ini, kenapa bisa begitu? Roh Kudus. Makanya di ayat 13 tadi, minta Roh Kudus. Bapa mana jika engkau yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus, yaitu Roh hikmat. Tangkap ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus, Yesus, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, dengar doaku, dengar doaku, panggil nama Yesus, 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 dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, jawab doaku, jawab doaku, lebih sungguh panggil Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, dengar doaku, dengar doaku. Saya mau jemaat saja katakan, panggil Yesus. Jemaat saja, Bapa engkau lihat, ini anak-anak, mereka berseru memanggil nama. Hari ini ada pesan Tuhan supaya doa mereka berubah dengan lebih sungguh. Jemaat panggil Yesus. Lihat Bapa, ini anak, mereka berseru memanggil nama-Mu.
ini yang mulai lelah berdoa, hari ini Tuhan pulihkan. Jawab doa. Panggil Yesus. Lawan anak-anakmu di tempat ini. Tanpa rohmu yang kudus, pesan Tuhan pada pagi hari ini akan jadi sia-sia. Tolong Tuhan, dengar doaku. Mampukan anak-anakmu melakukan firman Tuhan dengan kekuatan rohmu yang kudus. Ini segenap iman kami Bapa. Janganlah Tuhan sekali lagi dengan kesungguhan hati yang Terima kasih Bapa untuk sabdamu yang sungguh indah, sungguh memberkati setiap kami. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu di dalam tanah hati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berakar kuat dalam tanah hati kami, bertumbuh, menghasilkan buah yang semakin banyak untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, boleh menikmati buah-buah yang manis, hasil dari pertobatan kami Tuhan. Dan dunia boleh melihat bahwa Bapa kami, namanya Yesus, itu bekerja ajaib mengubahkan hidup kami. Hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus, anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu menyertainya. Tanda-tanda heran dan ajaib melingkupi kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Melalui hamba-Mu banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan yang jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Dan kami percaya dengan iman kami berkata, kami sudah terima semua jawaban doa kami saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, shalom. Pak, maaf sebanyak Pak Firman. Saya sangat diberkati sekali. Amin. Salam kenal, kita baru pertama ketemu ya. Salam kenal ya Bu. Ya, salam juga buat jemaat di sini, buat jemaat Bapak di sana. Ya. So diberkati firman Tuhan. Amin ya. Kita jelas ya mengenai doa. Satu hal yang menarik Pak. Tadi pagi kami sebelum ibadah kita doa. Ya, yang saya dapat gini loh. Buat Tuhan tuh tersenyum. Tadi Bapak awal-awal berkata beberapa kali membuat Tuhan tersenyum. Ya, ini yang Tuhan mau buat setiap daripada kita, saudara. Artinya gini, waktu Tuhan tersenyum, dia melihat sesuatu yang luar biasa, yang baik. Sama seperti kita punya anak ya, saudara. Kalau anak kita nakal, kita baru-baru tersenyum, maunya marah aja kan gitu kira-kira. Ya, tapi waktu itu anak baik, anak itu taat,
anak itu nurut, kita tersenyum. Yuk hari-hari ini PR kita buat Tuhan, kita tersenyum. Tersenyum karena apa? Karena kita taat. Tersenyum karena apa? Karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Ya hari ini kita diberkati dengan bagaimana cara kita berdoa. Ya seringkali kita doa ngotot tadi Pak Julius ajarkan. Kita maunya keke yang kita mau. Tapi ayo sekarang kita udah mengerti bahwa kita doa serahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kehidupan kita. Makanya Yakobus 4 ayat 3 berkata gitu. Kamu berdoa tapi kamu gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Yang kamu doakan hanya untuk keinginan. Saya pernah bilang juga buat jemaat depan ini Pak. Jadi kami itu saya kalau jalan-jalan ke mall daripada saya nunggu istri saya belanja, kadang-kadang kita laki suka bosan ya Pak ya. Di toko 15 menit nyari-nyari baju ya gitu ya. Saya sekarang ganti pola Pak. Jadi istri saya biarin di dalam toko, saya keliling. Kesatu saya nambah jam langkah saya, kedua saya doain toko-toko. Saya nggak kenal tokonya, tapi saya sebut namanya. Ini Tuhan pemiliknya, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pakai kerudung, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jadi itu, ya. Jadi yang tadi Pak Julius ajarkan bukan doa buat kita aja. Ayo hari-hari ini doa buat keselamatan. Kita nggak kenal, teman bukan, keluarga bukan, tapi yuk kita belajar doa. Ya, sambil kita juga melangkah. Jalan kita kan mesti 10.000 langkah per hari. Ini kita melangkah. Sambil kita doain itu setiap toko-toko, Tuhan berkati. Kedua, saya tambah lagi. Kita doa, kita makan ya di satu restoran misalnya Pak ya, kemarin kita makan. Saya doakan apa? Pemilik restoran itu. Jadi waktu kita doa makan, bukan sekedar Tuhan berkati makanan ini, bukan sekedar itu, tapi Tuhan jamah pemilik tempat ini. Kalau orang ini belum kenal Tuhan, jamah Tuhan. Orang yang kerja segini banyak buat jamah. Saya percaya bahwa itu semua kita lakukan, itu mendapatkan surga dan Tuhan pasti menjawab. Everyone akan berjumpa dengan Roh Kudus secara otentik. Ya lakukan itu sudah, bukan sekedar doa makan ya boleh. Memang kita doa makan, ucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi ayo doain pemiliknya, nggak kenal, nggak ada urusan. Yang penting dia kita doakan. Ya sampai saya berdoa ini kalau orang pemiliknya udah kenal Tuhan Yesus, jadikan orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru. Ya kan orang-orang yang kerja segini banyak, waduh restoran tuh pelayannya Pak, waduh sampai kayak banyak kan. Tuhan jamah itu orang-orang yang kerja Tuhan, supaya mereka juga kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ayo kita lakukan bagian kita yuk. Supaya amanat agung Tuhan Yesus itu segera terselesaikan. Supaya setiap lutut berkelutus, semua lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya poin selanjutnya saya katakan adalah doa dengan pengorbanan. Banyak anak-anak Tuhan doa sih Pak saya, tapi nggak pernah dengan pengorbanan. Kita hanya menyisakan waktu buat Tuhan, tapi kita nggak pernah untuk benar-benar khususkan waktu kita buat Tuhan. Ya sesi doa Pak kalau sempat, ya kalau belum ngantuk, gitu, kita doa. Tapi yuk hari-hari kita mau khususkan waktu buat Tuhan. Ada doa yang korban. Kadang-kadang Pak doa online lain agak mau, tinggal bangun nyalain handphone, nggak datang tuh doa online. Makanya saya bilang aduh. Dan yang masalahnya yang tipe kayak begini minta doanya dijawab Tuhan. Ya dan ini ngambek kan tipe begini. Tapi kita hari ini ngerti ya saudara ya, doa itu berupa pengorbanan. Mungkin kita bangun pagi, aduh ngantuk, kita pasang baikan mata masih sepet, ya tapi kita mau bangun pagi, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya kemarin ada satu cerita tadi di istri saya kasih lihat di kayak di TikTok begitu. Jadi ada anak kecil ngajarin katanya, gimana supaya orang tua kita ngikutin apa yang maksudnya nurut yang kita mau. Jadi ada satu contoh bagus sekali filmnya. Dia datang sampai papanya, Pak, aku mau makan es krim ya Pak ya, katanya. Terus bapaknya bilang begini, enggak usah makan es krim, kamu kan baru ini, nanti aja makan es krimnya. Nah, katanya salah, kata itu anak. Dia bilang, kasih contoh lagi. Pak, dia sampai bapaknya, Papa hari ini keren banget. Apa keren? Papa luar biasa hari ini. Aku sayang sama Papa loh. Gitu. Udah, wah kamu bisa aja. Iya benar, Papa keren hari ini. Pak, aku mau makan es krimnya. Oh iya, ambil es krim. Kita di sini apa? Hubungan, ya. Kadang-kadang kita doa kan hanya tembak aja Tuhan saya minta itu Tuhan ini. Tenang kita bangun hubungan tadi seperti orang tua dan anak. Saya kasih lagi contoh lagi kata di TikTok itu. Dia sampein namanya. Mama, aku mau main video game ya. Jangan main video game, kamu main mulu nggak usah. Dia bilang, belajar ya lo. Salah kata tuh anak. Nah di film itu sampein, Mama lagi ngapain? Lagi lipat baju, aku bajunya Mama lipat baju, lipetin baju semua segala. Aku juga tadi udah bersihin itu tuh piring-piring di dapur Mah. Oh ya bagus. Mah, aku mau main video game ya? Oh iya boleh main.
Ya, di situ. Mantap satu pelajaran bahwa seringkali doa kita juga nggak dijawab. Karena kita, yang saya selalu bilang, kita paksa Tuhan jadi mesin ATM gitu. Kita paksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tuhan, gua mau ini Tuhan, Tuhan mau ini Tuhan, lakukan. Gak pernah kita bangun hubungan. Pernah nggak kita datang kita bangun hubungan sama Tuhan? Pernah nggak kita datang sama Tuhan, kita nggak minta apa-apa, tapi kita bangun hubungan sama Tuhan. Ya, itu lagu itu juga memberkati saya. I just want to praise you, to lift my hands and say I love you. Datang ke Tuhan nggak minta apa-apa, tapi I just want to praise you. Saya hanya datang untuk menyembah Tuhan. Saya hanya datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, waktu hati Tuhan datang, percayalah, kita akan dapat tangannya Tuhan. Amin. Waktu dapat hatinya Raja, engkau akan dapat tangannya Raja. Tangannya Raja apa? Sesuatu yang besar yang Tuhan akan siapkan buat saudara kita. Saudara, hari-hari ini klop semua, ya, apa yang kita sedang belajar hari-hari ini, Pak Julius dikirim Tuhan, ya, untuk meneguhkan apa yang kita dapatkan hari-hari ini. Yuk, hari-hari ini jangan sekedar doa, tapi bangun hubungan. Tadi seperti Pak Julius katakan, hubungan anak dan orang tua. Saya juga biasakan diri Pak, sekarang saya panggil Tuhan itu bukannya ini, saya cuma panggil My Heavenly Father, Bapak saya di surga. Ya, dia Bapak, benar bukannya dianggap Bapak, bukan. Dia benar-benar Bapak kita, saudara. Ya tahu itu dalam hati kita. Ya katanya si Bapak, tapi kita nggak pernah ada hubungan. Doa kita tuh garing, doa kita tuh nggak ada powernya. Tapi waktu kita masuk benar-benar satu hubungan Bapak dan anak, kita percaya kuasa doa kita luar biasa. Jangan menyerah sama keadaan, ya. Tapi kita lihat kuasa Tuhan itu nggak terbatas buat setiap kehidupan kita. Tadi di VOP juga dijelaskan bahwa, ayo bangun roh kita. Ya, kita gereja nggak mengenal sekali selamat tetap selamat. Banyak orang berkata, udah yang penting datang ke gereja, nggak buat dosa, ya kan, nggak kasih persembahan, udah pasti masuk surga. Saya berani katakan enggak. Ya kalau hidupmu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau hidupmu nggak taat, ya jangan coba-coba klaim. Di rumahku banyak, Tuhan Yesus berkata di rumahku katanya banyak tempat tinggal, gitu. Aku menyiapkannya untuk kamu. Untuk kamu yang mana? Di Pantai Kapur juga banyak rumah. Ya kan, jangan klaim itu rumah Pantai Kapur kita punya kalau belum bayar DP, belum bayar cicilan, belum beli. Ya, di rumah surga Tuhan juga siapkan. Tapi untuk orang-orang yang berani bayar harga. Tadi katakan doa yang penuh pengorbanan. Hidup kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sampai dia datang benar-benar itu rumah dia milik kita semua. Ya hari ini kita diberkati firman Tuhan dengan luar biasa. Yuk hari-hari bawa hati kita, hidup kita lebih sungguh-sungguh mau taat sama firman Tuhan. Ya sekali lagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Nggak cukup hanya dengar, minta kekuatan Roh Kudus, lakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semua berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dan menebar. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name.
hatinya Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan. Seberapa kita mau taat sama Tuhan hari-hari ini, seberapa kau mau dengar dan lakukan firman Tuhan untuk menenangkan hati Tuhan. Be a good boy, be a good child. Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita aja bapak yang jasmani, kita senang waktu anak kita taat, kita senang waktu anak kita berbuat baik. Terlebih lagi Bapak kita yang sorga, dia melihat anak-anak, dia sedang melihat kita, dia sedang mengukur kita. Seberapa kau taat sama Tuhan, seberapa kau menyenangkan hati Tuhan. Dengar baik-baik, pada waktu Tuhan disenangkan, percayalah, dia akan berikan apa yang dia punya. Segala yang milik Bapa itu milik kita. Oh, Rabasyana, Rabasyana, Rabasyana. Sebagaimana perumpamaan anak yang keluar dari bapaknya, dia hanya kerja di kandang babi, menikmati hasil dan nebahnya. Tapi dia berkata bapak itu, "Nak, engkau hanya dekat sama aku. Apa yang aku punya, itu yang kau punya. Engkau gak bekerja di kandang babi. Itu gak layak buat engkau, karena aku sudah tebus hidupku. Bagianmu hanya dekat tinggal di rumahku, menyembah, bersekutu dengan aku. Dengar, apa yang aku punya kata Tuhan, itu yang kau punya. Jangan keluar dari hadirat Tuhan, jangan keluar dari rumah Bapa. Kita hanya sekedar mencari seperti orang yang bekerja di kandang babi. Hasilnya seberapa hidup kita habis-habisan hanya untuk sekedar kita peroleh. Tapi sebenarnya waktu kau balik saja sama Bapa, kau sungguh-sungguh sayang sama Bapa, kau gak perlu kerja di kandang babi. Apa yang aku punya, itu yang kau punya kata Tuhan. Oh, Rabasyana, ya Rabba, ya Rabasyana, ya Rabba, ya Rabba. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh diajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Untuk kami berdoa, Tuhan, kami berdoa. Kami mau berdoa dengan rendah hati. Kami mau berdoa, Tuhan, dengan pengorbanan. Ampuni kami, kalau selama ini kami mau hanya enaknya aja. Kami tuntut Tuhan lakukan apa yang kami mau, tapi kami gak pernah berkorban, Tuhan. Kami gak mau melangkah untuk berdoa. Kami alasan sibuk, kami alasan jauh dan lain sebagainya. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami kalau kami terlalu egois, Tuhan. Kami hanya memikirkan apa ya tentang kami, tentang keluarga kami, usaha kami dan sebagainya. Hari ini, Tuhan, kami mau berdoa buat orang-orang di luar sana, buat orang-orang yang bahkan kami gak kenal sekalipun, Tuhan. Kami mau berdoa buat jiwa-jiwa, Tuhan. Pakai kami di hari-hari terakhir ini untuk kami boleh bersyafaat bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Engkau datang menjemput kami, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Everyone boleh mendengar Injil, Tuhan. Everyone boleh berjumpa dengan Roh Kudus secara otentik, Bapa. Tuhan, pakai kami, Tuhan Yesus, pakai kami, Tuhan. Oh, Rabasyanda, Kandaya, Rabasyanda, Kandaya, Rabasyanda, ya Rabba. Tuhan, terima kasih, Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa kami bukan sekedar orang lain, tapi kami adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang punya kerajaan sorga, anak Allah yang punya kekuasaan yang tidak terbatas. Kami diingatkan hari ini, kami disadarkan, Tuhan, sehingga hidup kami bukan hidup yang melemah, hidup kami bukan hidup yang menyerah, hidup kami bukan hidup yang gampangan, tapi kami menyadar, Tuhan, kami diingatkan apa status kami di hadapan Tuhan. Kami anak dan Kau Bapa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Oh, Rabasyana, ya Rabba, ya Kami berdoa buat hamba-Mu, Pak Julius, Tuhan. Oh, Rabasyana, berkati hamba-Mu dimanapun hamba ini Kau utus, Tuhan. Biar berkat Tuhan, kasih kuasa Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-Mu ini, Bapak. Berkati istri, kelima anaknya, ketujuh cucunya, Tuhan. Semua dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib, Tuhan. Tutup bungkus mereka semua, Tuhan, dalam kuasa darah Yesus, Tuhan. Semuanya, Tuhan, menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan, menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menjadi cucu-cucu yang luar biasa, karena ada orang tua yang taat sama Tuhan. Tuhan, berkati keluarga ini melimpah. Berkati pelayanan daripada hamba-Mu, Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang digembalakan, Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah dengan lebat, Tuhan. Kami semua biar rekan sekerja dengan Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih, Tuhan. Oh, Bapak Syedra, mari kita makin berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Oh, Rabasyanda, ya Rabba, terima kasih, Tuhan, buat setiap kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini tidak berlari dengan sia-sia, tidak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan,
tapi mau tertanam dalam hati kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membuat Engkau di surga tersenyum melihat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setelah kami akan berpisah, kami boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita angkat amplop kita yang sudah kita persiapkan. Oh Rabasya Kanaya Rabaya. Bapak, ini persembahan yang kami akan berikan di hadapan Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan ini untuk dapat dipakai bagi kerajaan Tuhan. Kami percaya pada saat kami menabur dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, dengan hati yang mencintai Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia, akan bertumbuh berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, sertai kami di mana tempat tujuan kami masing-masing dan tidak kurang saudara pun. Kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Allah, syahana ya Bapak, kekasih-kekasih Allah pulang. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal. Terima kasih kita Yesus Kristus Tuhan dan persoalan penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.